Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kono fasal suci fi furudil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira fardune wudu. Wa huwa bidamil wawi fil ashhuri ismun lil fi'li wa huwa al-murad huna wa bi fathil wawi ismun lima yatawaddu bihi. Fasal menerangkan tentang fardunya wudu. Apabila wudu domah maka dinamakan air yang digunakan untuk wahuwa bidhamil wawi fil ashri ismun lil fi'li wa huwa al-muraduna bi fathil wawi ismun lima yatawaddu bihi wa yastamilu al-awwadu ala furudin wa sunanin. وذكر المصنف الفروض في قوله وفروض الوضوء ستة أشياء. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Ahaduha, yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih. Karena termasuk fardunya wudu, maka niat tersebut harus diucapkan di dalam hati. Yang namanya niat adalah sesuatu yang diniatkan atau diucapkan di dalam hati. Adapun sebagai kata itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Tetapi nek Islam bini moco biasanya atine wis katut moco. Tapi nek atine moco lambene turun karwan moco. Wa hamil wa duha syartan wasfu syai' muqtarinan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman wa takunu an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Adapun niat tersebut dilakukan adalah ketika akan membasuh wajah yang pertama. Tetesin niatin niku nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala niku pas ketika basuhan pertama. Indah wasi awal juz'i min wasi. Ai muqtarinatun tegese barengan. Pas bareng basuhe wajah, pas bareng melakukan niat. La bijami wala bima qabla wala bima ba'dahu. Fayan bi al-mutawaddi ila musliman dzakara rafa hadatsin min ahdatihi aw yanwi istibahatan muftaqirin ila wudu'in aw yanwi fardul wudu'i aw wil wudu' al-faqr. Jadi niat tersebut adalah niat membersihkan atau menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil ini termasuk buang air kecil gitu, terus nuntut yang mana sudah disucikan dahulu, yang nuntut tidak usah disujani, biasa disujani. Ataupun niat melakukan kefardunannya wudu, ataupun hanya niat wudu saja, ataupun sesuci dari hadas. Fa illam yakul 'anil hadasi lam yasih. Apabila tidak diucapkan dari mensucikan hadas, maka tidak sah dawatnya, tidak sah niatnya. Yang betul sah niatnya, yang betul sah wudunya. Jadi sehingga kata dibadani. Wa idza nawa ma yu'tabar min hadhihi niyyat wasyirku ma'ahu niat tanadzufin atau tabarrutin sahha wudu'ahu. Adapun jika seseorang tersebut berniat
yang mana dibarengi untuk bebersih. Bebersih itu adalah berniat untuk istilahnya ngresi awake sangka hadas cilik au tabarrutin utawa ampe adem, golek ademe banyu. Biasanya sing wong ilmu-ilmu biasanya banyu utawa haule ngongkep diwuduni akhirnya seger. Utawa biasanya sing Pak kepala-kepala niku mboten nate wangsul, mboten nate adus, akhirnya niat wudu sisa di niat tandif. Niat tandif. Jadi mau budal jam 6 mulai jam 4. Akhirnya adusnya gak usah, wis pokoknya dia wudu sisa niat tandif. Itu nggih angsa. Asani ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua adalah membasuh keseluruhan wajah. Wahaduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si wa liban. Adapun pelanggarannya ataupun batas-batas dari wajah tersebut untuk panjangnya adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si, yaitu mulai dari goncukule rambut. Dan wong botak ribu, dikira-kirakan pokoknya umumnya wong ribu. Kadang botak sing sampai separuh itu saking pinternya duko anjen kados mengaku nggih duko. Pokoknya intinya min mabe namanya bitis arya sirul. Wa akharu ini sampai lalu ataupun dagu sing enek napa jenenge sing enek jenggote ini pokoknya sing brewokan di atas dan itu akhirul ini wa huma al-'adlani alladhani yanbutu 'alaihima al-asnan. Dan yang dimaksud ini tersebut adalah dua tulang yang mana untuk menopang beberapa gigi yang bawah. Yastaqiu muqaddamuna fil darni wa akharuna fil udhuni. Wa hadduhu 'ardan. Adapun untuk batas yang menyamping atau lebarnya adalah ma bainal udhunaini, yaitu antara dua telinga. Yang dimaksud telinga ini ada yang mengatakan pas intil-intil telinga ataupun sesuatu yang coba sidik di telinga. Bahasa Indonesia apa? Ya, intil-intil. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun aw kashifun wajaba isolil ma'i. Dan ini redaksi dari kitab Al-Bajuri. Apabila wajah seseorang tersebut enek rambutnya, maksudnya rambut sing arang atau rambut sing ketel, wajib berisolil ma'i. Berarti nek wajahnya akeh rambutnya, nek iso dibasuh ya digerojok teman-teman. Digerojok dalam artian untuk nilekno banyu isoluna. Wasalisu ghuslul yadaini. Fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ila mirfaqaini sampai kedua siku. Nah, ini ada pelajaran penting dari kaidah fikih, yaitu malayatimu illa bihi fahuwa wajib. Jika kita ingin menyempurnakan sesuatu, maka harus mengikutkan sesuatu yang hukumnya biasa saja ketika tidak dibasuh. Maksudnya berikut, kita kan tidak mungkin bisa untuk membasuh pas batas kedua siku. Apabila kita ingin menyempurnakan,
maka dengan kaidah fikih malayatimu ila bil wajib, yaitu membasuhi diluwe saidik, dan itu supaya kita ketika membasuh sampai kedua siku itu menjadi sempurna. Jadi terus kayak kemangan. Jadi nek iso basuh sampai siku. Warabi'u mashu ba'dir rasi. Adapun yang nomor 4 atau fardu-fardunya wudu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala min dakarin au unsa au khunsa au mashu ba'di sya'ri fi hadir rasi. Meskipun laki-laki atau perempuan ya tetap di fardunya adalah mengusap sebagian kepala. Wal khamisu ghuslu rijlaini ma'a ka'baini. Yang nomor 5 fardunya wudu yang nomor 5 adalah membasuh bidal, ya, antaranya mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu seperti ngilek banyu atau kita mengambil air dalam cauan terus kita basuhkan terhadap tangan, wajah dan juga kaki. Kalau mengusap adalah kita cukup hanya mencelupkan tangan kita ke air terus kita usap-usapkan ke sebagian kepala, itu sampun sah. Yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Masih tetap baiknya sama, yaitu malayatimu ila bil wajib. Jika ingin sempurna basuh tersebut, maka basuhane kudu sak dhuwure mata kaki, kedua mata kaki. Wasadisu at-tartibu. Yang nomor 6 adalah tertib. Apabila tidak tertib maka tidak sah. Dalam artian semisal kita wudhu di rumah yang belakang itu hanya niat membasuh wajah dan juga membasuh tangan, terus kita ke depan untuk izin, dan itu angsa soalnya masih tertib dengan indikasi dalam artian tidak boleh basuhan wudhu atau syarat-syarat wudhu yang pertama tadi, ya, kedua dan ketiga itu belum sampai kering, dan itu angsa. Itu yang dinamakan tatib. Jadi tidak boleh membasuh kaki dulu terus kemudian membasuh wajah terus kemudian membasuh tangan, itu bukan angsa, berarti kita tatib. Alama dzakarnahu, seperti apa-apa yang sudah dijelaskan di atas tadi, insyaallah hafal istiqamah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sing tanglet seputar tentang kajian masalah fardu-fardunya wudu. Nah, untuk mengawali pertanyaan, tadi ada qadiyah waslul yadain ilal mirfaqain dan waslul rijlain ilal ka'bain. Dan itu banyak dari kita prakteknya, maka itu ada yang dari pucuk driji, ada yang saking sikut. Untuk yang kaki ada yang saking driji juga, ada yang mulai dari mata kaki. Dan itu sen sae utawi sen leres itu sing pundi, mulai saking driji rupiye maupun saking sikut atawe mata kaki rupiye atau suruh. Pertanyaan kedua, langsung. Dirau ada rukun wudu, yaitu masku ba'di roksi au ba'di sya'ri roksi. Itu sudah kita proses gitu. Ada au ba'di roksi au ba'di sya'ri roksi. Jadi terpakai ke semua kepala ini. Kau bagi roti, semua kepala bisa. Karena baru usap wajah, meski ini tak cukup.
Aubat di syahri roksi kan namanya biasanya aubat di syahri roksi. Kalau nextnya itu kan aubat di roksi. Itu sekarang harus itu. Yang pakai biasanya rata-rata yang dipakai dari guru-guru kita itu kan aubat di syahri roksi. Nah bisa saya teliti ya. Biasanya teliti akan teliti kan biasa sakit. Nah itu pakai biasanya ada kalau teksnya aubat di roksi. Amin. Monggo yang ketiga. Sisa kelas yang saking ibu-ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, di grup YPPS sudah ada 2 video. Di situ satunya Abu Umar, satunya Abu Besar itu. Kedua-duanya membahas apa yang disampaikan oleh beliau tadi seputar teknis membasuh tangan. Dari videonya Habib Umar itu membasuh dari ujung jari, namanya kalau di kitab namanya anamil. Anamil itu ujung jari. Kalau usbu itu jari-jari. Kalau anamil ujung jari. Dari video tadi dimulai dari anamil, dari atas kemudian sampai ke atasnya siku. Kemudian yang Habib satunya menjelaskan dari ditafsir. Di Quran dikatakan idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuh wajah kemudian tangan sampai kedua siku. Lah tangan itu mana? Dijelaskan tangan itu mulai dari ujung jari sampai ketiak itu tangan. Makanya diberi batasan ilal marafiqi. Jadi yang wajib dibasuh tidak ujung jari sampai ketiak, tapi ujung jari sampai situ. Itu ilah di situ memberi tafsir, memberi hadud, memberi dobit, memberi batasan. Yang wajib dibasuh itu mana sampai mana, bukan ujung jari sampai ketiak, tapi ujung jari sampai situ. Tidak membahas tentang teknis. Kemudian soal teknis, Habib yang satunya itu menjelaskan itu sesuai dengan situasi. Artinya kalau wudhunya itu pakai hidup, di teks pikiran yang banyak huruf itu hidup. Karena hidup otomatis dimulai dari telapak. Kalau posisinya di sokno banyak, subah di sokni, jadi ada yang sokno atau mungkin bahasa kita pakai keran, itu boleh dari atas. Kasusnya itu seperti itu. Karena batasan ilal marafiq di situ bukan membahas tentang teknis untuk membasuh, tapi batasan sampai mana yang dibasuh. Kalau memang harus seperti dari atas ke bawah, itu juga ada muskil. Muskilnya apa? Bagi orang yang pakai baju yang mungkin ya tidak mungkin untuk dilepas, ditarik ke atas. Kemudian ketika begini ada lipatan di sini yang juga dikhawatirkan tidak sempurna tergasuh. Kalau dari atas begini pakai keran, ini dari sini otomatis air, karena sifatnya air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi soal teknis dalam 2 video itu dijelaskan memang berbeda, tergantung situasi ketika wudhu. Kalau hidup otomatis mau tidak mau ya pakai dari telapak tangan ke sampai siku. Tapi kalau pakai keran atau dituangkan, kalau di video itu dituangkan, itu maka boleh dari siku sampai telapak tangan. Jadi ilah di situ royah menjadi batasan karena tidak semua tangan itu dibasuh. Yang kedua terkait dengan mashu ba'di roksi atau mashu ba'di sya'ri roksi. Kalau dalam Fathul Mu'in itu ba'du sya'ri roksi
itu ada batasannya sepanjang rambut kepala panjangnya tidak keluar dari kepala, itu yang boleh diusap. Yang mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kepala dengan catatan rambutnya ini panjangnya tidak melebihi batas kepala. Kalau rambutnya gondrong sampai melebihi batas kepala, maka tidak sah untuk mengusap ujung rambut yang panjang itu karena melebihi dari batas kepala. Di mengusap, karena redaksinya mengusap, maka air tidak mengalir. Tapi kalau tadi membasuh berarti tumpahan air itu menuju tempat yang dibasuh. Tapi kalau mengusap berarti air di telapak tangan ditumpahkan bekasnya ini, basah-basah ini, baru ditempelkan di sebagian kepala atau sebagian rambut kepala dengan catatan rambut kepala itu tidak melebihi batas kepala. Kemudian yang kekinian adalah bagaimana orang yang berhijab itu wudhu. Ya tadi kan itu apa dicoplok aurat, dicoplok gimana? Kadang brose, ini sak sampah gitu, liker-liker. Di video itu ternyata banyak sekali di YouTube uploadan yang kita patut waspada. Di situ ada yang mengupload karena saking bohemane jilbaban. Ini keluar dari pertanyaannya. Saking bohemane jilbaban, akhirnya wudhunya itu kategorinya mengusap, tidak membasuh. Jadi ketika wajah itu di tangan begini, kemudian diusapkan begini. Saking bohemane jilbaban. Nah, kita patut waspada, patut hati-hati karena sesuai yang kita yakini wajah itu kategorinya adalah membasuh. Tadi diberi solusi di video yang ketiga itu lebih detail. Itu dibuka bawahnya sini, jadi ini tetap dipakai begini, cuma bawahnya ya dilepas. Jadi ketika membasuh wajah ya tetap bisa minimalabidis syari tadi lumrai cukule rambut. Bagaimana kalau botak masuk kepala sampai dua ya ini? Jadi yang lumrahnya tempat tumbuhnya rambut, kalau samping kanan berarti sampai di sini. Yang lebih hati-hati kita bisa menggerakkan wajah kita, sesuatu yang bergerak, yang ada giginya, itu berarti kategori wajah digerakkan. Jadi kan dipikir tadi ada tulang lautun. Tulang itu kan berarti dari tadi yang dibaca sodesan dari malam Sari sampai pada dagu, di situ yang tempat tumbuhnya gigi. Jadi yang kita gerakkan ada tulangnya, tuangnya ya. Itu berarti kategori wajah, tuang ya. Bahasa Indonesia ini nggak tahu itu. Sampai rahang. Terus samping melebarnya ini, terus ada daging ini sampai ini. Tadi di YouTube ada yang menyampaikan katanya sampai belakang telinga. Ada belakang telinga. Kalau menurut saya ya kita raba saja sesuatu yang rahang dan bergerak itu, dari itu yang masuk bagian wajah. Sehingga betul ibu yang suka make up tebal itu kalau make upnya memang maniun dilma bisa menghalangi sampainya air, berarti make upnya harus dibersihkan dulu. Anggap baik ini ya. Ngerjaan sampai kumpul sak senti yang pakai kok itu. Mbak menawan itu berarti kan dimungkinkan menjadi mane atau penghalang usulul ma'ilal basyarah, sampainya air pada kulit. Berarti dibersihkan dulu, biasanya jadi pengape, jadi nganten, calon nganten latihan dari pengape sih. Bulu-bulu patah dan sesuatu rambut yang ada di bagian kepala itu berarti harus terkena air. Kalau jenggot gimana? Kalau jenggot, kalau laki-laki yang tebal berarti sunnah. Kalau yang jarang berarti wajib. Kalau wanita berjenggot berarti wajib. Godekan, misalnya yang
itu ya tapi jaga bayi itu. Karena kita ngabri ngosen terus jenggoten godekan misalnya kayak berarti itu hukumnya semua wajib karena jarang. Hukumnya nazar apa namanya longkok jarang sekali orang itu sampai jenggoten. Nah, biasanya bojone sing nyapu sih biasanya jadi jadi nggak suci. Oke, demikian ya, jadi untuk redaksi ada yang masuk roksi, ada masuk bakti roksi, ada masuk bakti syari roksi. Kemudian bakti roksi itu berapa? Sebagian kepala itu berapa? Ada yang berpendapat minimal tempat tumbuhnya 3 helai rambut. Tempat tumbuhnya minimal 3 helai rambut. Ada yang bilang epek-epek. Ya kepala mana saja, asal kepala atas ya. Yang mana saja boleh. Sini. Alis buat apa? Dalam Alis lagi. Lo alis ini kan wajah, bukan kepala ya. Wajah masuk dari kategori wajah. Ketika wudhu alis harus terkena air. Bagaimana kalau luka? Luka yang terus robek misalnya kok terbuka, berarti yang terlihat ketika dilihat orang, ketika berbicara, berarti masuk kategori bagian luar, berarti harus dimasuk karena dihukumi luar. Terus tadi kaki juga, mohon maaf kalau tadi dimaknai membasuh tangan, wa aidiyakum ilal marafiq, membasuh tangan sampai pada siku. Kemudian itu dimaknani teknis pembasuhan dari anamil sampai siku. Juga tidak mungkin ketika membasuh wa ghusl rijlaini ma'al ka'bain. Ma'al wa ilal? Ilal ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki. Benar ya? Redaksinya adalah ma'al ka'baini. Itu ilah. Di sini ma'al, di situ ilah. Ada yang ilah, ada yang ma'al. Kalau ilah malah repot kan. Membasuh kaki sampai mata kaki. Berarti saya dibasuh di sini. Nek dalam redaksi itu misalnya lamaan sih. Oke, geblak saya ulang-ulang. Lah rata-rata bahasanya dari mana? Dari atas toh, masih dari mata kaki sampai belah mata. Jadi di situ menjadi batasan. Tidak semua kaki mulai ngisor sampai tikar seperti kami. Itu sikil. Dikai batasan yang dibasuh dari belamaan sampai mata kaki. Kalau itu bahas teknis berarti basuhnya ke belamaan sih sampai ke mata kaki. Ini kan bokor sih geblak sih ngomong. Isal doyong oke. Terus kemudian kalau wudunya dijegono nih doni kaki, tempat kaki, lah nggak bisa. Ya, salah Muhammad. Jadi ya maaf di situ adalah menjadi menjadi batasan kaki yang dibasuh, tidak membahas tentang teknis. Kalau teknis ya mesti luas sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu mulanya memang taklil itu kan dari bawah, taklil itu dari bawah. Naik ada yang lagi. Berapa pertanyaan terkait niat yang rukun itu niatnya itu mulai dari basuhan pertama ya memang yang basuhan pertama itu untuk niat itu kan ada syaratnya diantaranya masdu dan sebagainya itu kalau di niat sholat ketika mulai lafaz hamzah Allah bersebar itu niatnya harus rapuh
Ada yang juga berpendapat sebelum takbir itu bisa niat dulu. Apakah di wudhu itu juga sama? Mulai nempel baju sampai lepasnya tangan. Dia bahasa pertama. Nah itu apakah sama di wudhu sama di takbiratul ihram itu? Dari anggap mungkin ada pertanyaan menarik. Mungkin menurut penyampaian di bawah Syarisan Nawawi ada keterangan yang kaitannya dengan niat. Keterangan dengan niat disebutkan di sana bahwasanya lafaznya fa'ilam yakul anil hadas lam yasihha. Ini bila niat itu tidak menyertakan anil hadas lirofin hadasi, berarti kan memiliki tidak sah, tidak sah. Ini umpama ini bagaimana dengan ketika kita tuh misalkan tasbihul wudu alias kita itu belum batal, alias hadasnya itu kan belum hilang, jadi tidak ada hadas tapi kita wudu lagi, jika ada yang mengatakan ada wudu sunnah, ya, wudu yang disunahkan. Nah, ini apakah harus juga menyertakan lirofil hadas atau ada teknis terkait dengan wudu yang disunahkan itu? Yang pertama. Terus yang kedua sekalian, ini kami tadi ada yang sakit, misalkan jatuh tangannya diperban. Ini bagaimana nanti teknis ketika membasuh tangan, yang mana anggota yang wajib dibasuh itu diperban. Jelas air tidak bisa masuk ke perban tersebut karena di gips atau yang tidak memungkinkan untuk masuk. Di dua pertanyaan, mohon penjelasan. Monggo Ustazah yang mau jawab, monggo. Ustaz yang lain, monggo Ustaz. Kalau baru coba menjawab semampu saya, ini terkait pertama tentang nawa itu, niat itu diawali juz'in. Di bagian yang pertama, wudhu itu bagian pertama yang wajib mana? Wajah. Apakah mutlak harus di wajah? Tidak. Alasannya gimana? Kalau memang di wajah ada luka, tidak mungkin dibasuh. Berarti di mana awal juz'in? Maka dikatakan redaksinya itu awali juz'in, bukan niat indah wasli wajib. Di awal juz yang mana yang memungkinkan. Jadi takbirnya aja. Faikan alai jabiro wajabat masbah bilma wa qaran niat biwa yati dalika fi bagiatil aqwa. Maka ketika tidak mungkin ya, wala bima ba'dahu, tidak boleh menyatakan niat ketika membasuh setelah wajah. Kalian ini seperti dua tangan. Fala yakfi qarnuha bihima illa in ta'adzar, kecuali jika ada masalah. Bi an ammadhu al jarah, ketika di wajah ini penuh dengan luka, gak boleh kena banyu malah saya marah. Maka di situ indal yadain, maka niatnya ketika membasuh tangan, alasannya lisukuti dari wajib, karena tidak mungkin membasuh wajah. Terus yang kedua, apakah harus ada istimrar seperti dalam sholat? Allah Akbar. Jadi niat itu ada yang susah, yaitu puasa sama zakat. Itu susah karena tidak mungkin qasdu syai' muqarrinan bi fi'li. Tidak mungkin niatnya pas dengan perbuatannya. Karena wajib zakat itu kan ketika menangir yoyo. Tapi prakteknya boleh takjil. Artinya sebelum yoyo kita
niat. Kita mengeluarkan zakat. Jadi kan itu nggak niat cara mau rumah ya, tapi sudah boleh. Saking angelnya ngepasno niat. Kemudian juga ketika poso, karena yang wajib itu kan ketika nginepno, kemudian sebelum wajib puasa ketika muncul fajar, tapi niatnya itu malam. Padahal sini wajib poso, tapi bengi di kamar niat. Nah, ketika sholat itu istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan kerja yang lain. Karena harus ada istimror, tidak boleh ada taklek, tidak boleh ada sesuatu yang digantungkan. Harus lengkap antara takbirnya hamzah Allah sama rohnya akbar. Tapi kalau wudu itu lebih fleksibel karena kategorinya adalah ketika air ini sampai di wajah, misalkan mas wajah, di situ kan kita tak bisa membendung jatuhnya air. Wudu itu udara kan nggak mungkin air dibendung seperti ini. Intinya ketika air nempel plek di antara nawa itu sampai seterusnya itu berarti itu dianggap awali juz'in. Misalkan ketika jenengan nempel cebloke air itu pas rokil hadasil asuri misalnya kayak cebloke banyu itu pas kena negere misalnya, padahal nyarunya dari atas kaki nawa itu banyunya kena pas rokil hadasil berarti yang dihitung dari mana? Yang dihitung organnya, karena susah untuk mengendalikan air. Itu bedanya kan sih. Kemudian tadi apa ya? Untuk yang terakhir ya. Terus yang kedua untuk apa tadi? Tasdidul wudu. Di tasdidul wudu itu wudu yang masih punya wudu, kemudian sunnah untuk memperbarui wudu dengan catatan tidak ragu-ragu terhadap keabsahan wudu yang sebelumnya. Kalau ragu-ragu terhadap wudu yang sebelumnya, maka tasdidnya tidak sah karena dia ragu-ragu. Lah tasdid itu niatnya meskipun tasdid mesti sama, ya tasdid, ya tetap relokil hadasil asghari, karena tidak ada seperti sholat. Sholat itu kan kita disunahkan setelah sholat itu tasdidus sholat. Meskipun sholat kita tidak batal, meskipun kita jadi imam, itu kita disunahkan untuk tasdidus sholat. Niatnya sama, nggak ada niatnya itu yang lain, itu tetap lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Cuma nanti jatuhnya pahalanya sebagai naful, sebagai sunnah. Berarti wudu ya sama, tetap raf'al hadasil asghari, karena tujuan wudu adalah raf'il hadasil asghari. Beda kalau tayamum, niabatan adil husli atau niabatan adil wudu. Kemudian tentang jabirah tadi, luka. Bagaimana ketika di tangan tadi ada luka, terus sohibul jabirah. Di Fathul Qorib itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda. Imam Rafi'i mentafsir kalau lukanya itu berada di tempatnya tayamum, maka harus i'adah, harus mengulangi sholat. Kalau tempatnya jabirah itu di tempatnya tayamum, karena yang nggak selesai dengan wudu harus dilengkapi dengan tayamum. Misalkan basuh wajah tadi tidak bisa, otomatis niatnya wudu di tangan, kan gitu ya. Terus gimana dengan kepala wajah? Wajah berarti harus diganti dengan tayamum. Jadi setelah wudu tangan dikeringkan, setelah kering baru tayamum. Karena tayamum tidak boleh kondisi pakai debu yang basah atau kondisi mamsuhnya juga basah, karena yang dipakai adalah asalnya. Jadi dikeringkan dulu, kemudian tayamum wajah dan kedua tangan. Berarti di wajah tadi tidak bisa kena air, tapi dengan tayamum. Kalau di tangan bagaimana? Ditafsir. Kalau memungkinkan diusap dulu, baru kemudian tayamum. Jadi misalkan pakai gip itu kan mungkin diusap. Walau itu tidak sempurna wudunya, tapi tetap diusap. Setelah diusap baru tayamum lagi. Dan itu juga ada tafsir. Kalau meletakkannya kondisi wudu dulu, maka tidak ada.
Tapi Imam Nawawi mutlak, pokoknya kalau kondisi di situ ya sudah tidak perlu ya, karena ada rukhsah di situ keringanan yang berupa tayamum. Demikian, ada tambahan? Ada tambahan satu banyak. ada yang menambahkan? Ya. Demikian yang sekedar yang saya pahami, mungkin dari teman-teman ada yang pemahaman yang lain yang lebih untuk terakhir bagaimana dengan haji ya. Bebas. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, ya. Acara salat subuh arisan informasi insya Allah ilmu langsung salah kan sambung Ramadan makin yang kepanginan yang asal sama ke diundur jam 3 sampai plus nanti kita buka puasa bersama. Masih tugas mouse bijak dari tim MTS untuk mouse dulu ini terus dari tim MTS sepeda kali di bulan depan pulang hasil nanti betul-betul sambil ya apalagi nggak puasa dipunlaksanakan buka puasa bersama saat seminggu tugasipun nanti yang mau sentuh dulu di Indonesia di MTS ternyata saat seminggu di Indonesia tanah-tanah di semoga sambil bisa menyerahkan kurang Ya Mustafa al-Mukarram Rasulullah Qulbi bi'ubbika Ya Mustafa al-Mukarram Ya Rasulullah Bismillah.